Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Jumpa lagi dengan Guru MT di sini. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu matematika wajib kelas 12 bab pertama. Kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, ya. Kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut, ya, gambar di layar. Terdapat 3 titik, yaitu A, B, dan C. Titik A, titik B, dan titik C, serta garis L. Di sini juga ada sebuah garis, yaitu garis L. Kedudukan titik terhadap garis sebagai berikut. Titik terletak pada garis, ya. Pada gambar tersebut titik A dan B terletak pada garis L, ya. Di sini ada titik A, titik B terletak pada garis L. Titik terletak di luar garis. Pada gambar tersebut titik C terletak di luar garis L. Jadi kedudukan titik C ini berada di luar garis L, ya, sedangkan kedudukan titik A dan B itu terletak pada garis L. Contoh 1. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal AC dan diagonal BD. Di sini ada A, ada C. Kita tarik garis, maka ini adalah diagonal AC atau garis AC. Kemudian BD, kita tarik garis, ini adalah diagonal BD. Dan titik O berada tepat di perpotongan dua garis ini, berada di tengah-tengah, ya. Kedudukan titik O terletak pada garis AC, ya, jelas bahwa di sini ada garis AC. Titik O berada di tengah-tengah garis AC. Kedudukan titik O terletak di luar garis AE. Titik O di sini, garis AE di sini, ya. Ini garis A, garis E, ini A, ini E. Kita tarik garis dari garis AE. Kedudukan titik O terletak di luar garis, ya. Di sini titik O, di sini garis AE. Titik O ini terletak di luar garis AE. Yang kedua, kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap bidang, ya. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu A, B, dan C, serta bidang K. Di sini titik A, ya, di sini B, di sini titik C, dan ini adalah bidang K. Di sini ada garisnya S, garis S. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Titik terletak pada bidang. Pada gambar tersebut, titik A dan B terletak pada bidang K. A dan B ini terletak pada bidang K. Jadi nempel dengan bidang K. Sedangkan titik terletak di luar bidang. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar bidang K, ya. Di sini titik C, di sini bidang K. Berarti di sini titik C itu berada di luar bidang K, ya, jadi tidak menempel dengan bidang K.
Contoh kedua, diketahui titik O merupakan titik tengah rusuk FG. Di sini ada rusuk FG atau garis FG ya. Ada garis FG, titik O berada di tengah-tengahnya, berarti di sini. Dan titik P merupakan titik tengah diagonal HC. Di sini ada diagonal HC atau garis HC. Nah, titik P berada di tengah-tengahnya. Maka kedudukan titik O terletak pada bidang B, C, G, F. Ya. Di sini bidang B, C, G, F. Tadi titik O di sini ya. Berarti titik O ini berada di bidang B, C, G, F. Jadi nempel dengan bidang B, C, G, F. Sedangkan kedudukan titik P terletak di luar bidang ADHE. Di sini bidang ADHE, bidang ADHE. Sedangkan titik P di sini berarti kedudukan titik P ini di luar bidang ADHE. Jadi tidak menempel dengan bidang ADHE. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan gambar berikut. Dua garis berpotongan. Pada gambar 1, garis B dan garis C saling berpotongan. Di sini garis B ya, di sini garis C. Di sini adalah bidang K. Garis B dan garis C dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang K dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik I. Jadi dikatakan berpotongan karena B dan C ini terletak pada satu bidang, yaitu bidang K. Dan dua garis ini hanya mempunyai satu titik perpotongan, yaitu titik I. Ya. Kalau syaratnya seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa B dan C dua garis yang berpotongan, ya, dari saling berpotongan. Jadi intinya berada di satu bidang dan hanya mempunyai satu titik perpotongan atau persekutuan. Jadi di satu bidang dan punya hanya satu titik persekutuan, maka bisa dikatakan bahwa garis itu berpotongan. Perhatikan gambar yang kedua ya. Dua garis sejajar. Pada gambar 2, garis B dan C saling sejajar. Garis B dan garis C dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang K, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan ya. Jadi yang gambar kedua ini, garis B dan C ini dikatakan sejajar ya, sejajar dengan syarat dia terletak di satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi walaupun misalkan ini diperpanjang sampai panjang sekali, garis B-nya diperpanjang sampai panjang sekali, C juga diperpanjang sampai panjang sekali, tetap tidak mempunyai titik persekutuan, maka dikatakan bahwa garis B dan C ini garis yang sejajar. Kemudian perhatikan gambar ketiga, dua garis bersilangan. Pada gambar 3, garis I ini ya, garis I dan garis J saling bersilangan. Garis I dan J bersilangan karena garis I dan J terletak pada bidang yang berbeda. Perhatikan, di sini garis I ya, dia arahnya ke sana tapi terletak di bidang ADHE ya. Sedangkan garis J dia arahnya ke sana, sebaliknya dengan garis
I ya, garis I, tapi dia terletak di bidang B, C, F, G ya. B, C, F, G ya. Karena ini terletak di bidang yang berbeda ya. Kalau kita tarik garis ke sini, ini aslinya bisa berpotongan. Nah, tapi karena ini tidak di satu bidang, maka ini disebut garis ini bersilangan ya. Jadi harus bisa paham mana yang garis berpotongan dan mana garis yang bersilangan. Kalau berpotongan itu di satu bidang, kalau bersilangan itu di lain bidang. Contoh yang ketiga, perhatikan limas beraturan berikut. Ada gambar limas segi 4 atau AB itu ya. AB, garis AB sejajar dengan DC, ini AB ya, AB sejajar dengan DC ya. Sedangkan AD sejajar dengan BC. AD ini sejajar dengan BC ya. Rusuk garis yang memotong rusuk atau garis AB adalah rusuk atau garis AD, BC, AT dan BT ya. Jadi di sini garis AB, nah yang memotong ingat ya, memotong itu berarti dia punya satu titik persekutuan dan terdapat di satu bidang ya. Nah, garis AB yang memotong garis AB yang pertama adalah garis AD. Ini garis AD ini memotong AB. Yang kedua garis BC ini juga memotong garis AB. Yang ketiga garis AT ya, ini juga memotong garis AB. Dan yang terakhir garis BT ya, BT ini juga memotong garis AB. Kalau garis TD misalkan ya, TD ini tidak memotong ya, karena dia di lain bidang ya, di lain bidang, jadi tidak memotong garis atau rusuk AB. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.